Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang kini telah memasuki kelas 7 SMP. Selamat, kalian telah menyelesaikan sekolah dasar dan kini kalian sudah menjadi siswa SMP. Baik, kita langsung saja untuk memasuki materi. Kali ini kita akan belajar PPKN Bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu perlu kalian ketahui dulu tentang kompetensi dasar dari materi kali ini. Ada 4 kompetensi dasar yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dari kompetensi dasar ini, harapannya setelah mengikuti materi ini, kalian bisa melaksanakan keempatnya ini. Dari kompetensi pengetahuan, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Baik, itu tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk bab 1 ini akan ada 3 sub materi pokok. Untuk yang pertama akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, proses perumusan Pancasila mulai dari pembentukan BPUPKI hingga adanya perubahan terhadap sila pertama akan kita pelajari dalam video ini. Kita mulai saja, mulai dari pembentukan BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Ini adalah foto pada saat itu. Kemudian, ternyata kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI direalisasikan. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichi Bangise Yoshio dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua.
Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Inilah gedung pada saat ini. Itulah tadi sejarah pembentukan BPUPKI. Kita mulai membahas tentang perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI, KRT Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Ini beliau ya. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita buka Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian selanjutnya Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut beliau, dasar negara Indonesia merdeka adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Itulah tadi perumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni. Setelah itu kemudian kita lihat berikutnya. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengadakan pertemuan, kemudian ternyata disepakati ya, panitia kecil ini tugasnya untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Jadi, panitia kecil ini bertugas untuk memeriksa usul-usulan tadi yang sudah ada, yang keluar pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Karena usulan-usulan yang masuk pada saat itu tidak hanya mengenai dasar negara saja, tetapi juga mengenai yang lainnya, misalnya tentang bentuk negara Indonesia mau apa, kemudian bentuk pemerintahnya seperti apa, kemudian pengaturan tentang warga negaranya seperti apa, tentang daerah-daerahnya seperti apa. Karena Indonesia belum merdeka, baru mau merdeka, tentunya banyak usulan-usulan yang masuk terkait dengan hal itu. Nah, itulah tugas dari panitia kecil yang jumlahnya 8 untuk memeriksa usulan-usulan tadi. Kemudian usulan tadi dikumpulkan, dimasukkan dalam beberapa golongan. Nah, ternyata setelah panitia kecil melaksanakan tugasnya, kemudian
Sesudah sidang Cuosangiin, panitia kecil kemudian mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai. Inilah yang dinamakan sidang tidak resmi BPUPKI. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abdul Kahal Muzakir. Kemudian disebut dengan panitia 9 yang tugasnya adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan panitia yang sebelumnya. Kalau tadi panitia kecil mengumpulkan usulan-usulan yang masuk dan mengkategorikannya. Nah, salah satunya adalah ada usulan mengenai dasar negara, ada usulan mengenai kepala pemerintahan, mau seorang raja atau presiden. Kemudian ada usulan-usulan yang lainnya. Nah, panitia 9 tugasnya adalah membahas usulan khusus yang mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 22 Juni, panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Muqaddimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh panitia 9 ini. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, jadi hasil dari rapat panitia 9 adalah Jakarta Charter yang isinya hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini. Bedanya hanya pada sila pertama dalam dasar negara di pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Nah, perubahan sila pertama. Selanjutnya, naskah Muqaddimah tadi dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awal mula rancangan dasar negara pada Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu bukanlah ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa diubah? Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta itu. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tadi mengapa
alasan dirubah sila pertama menjadi sila ketuhanan, menjadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tadi sejarah bagaimana perumusan Pancasila dirumuskan mulai dari pembentukan BPUPKI hingga perubahan sila pertama. Ini baru perumusan, belum disahkan ya. Jadi untuk pengesahannya akan dibahas dalam video berikutnya. Jika ada pertanyaan dalam video ini bisa didiskusikan dalam diskusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.